Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak menjelaskan isi dari buku Ilmu Hadis Kurikulum Terbaru 2020. Ya, ini adalah cover dari buku kita yang terbaru Kurikulum 2020. Kelas di sini adalah kelas 12. Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Ini kita membahas di sini adalah bab 1. Ya, ini berkenaan dengan keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Ini adalah contoh dari manuskrip. Ya, ini ada di bawahnya tulisan tangan kitab Sahih Bukhari, manuskrip dari kitab Sahih Bukhari. Dalam proses penelitian sanad, penelusuran biografi setiap perawi diperlukan guna menentukan apakah perawi itu cukup untuk memenuhi syarat menerima dan menyampaikan hadis tahammul. Dan ada di mana proses ini akan menentukan sebuah hadis dikatakan sahih, hasan, atau bahkan dhaif. Nah, apakah peneliti hadis harus meneliti sahabat? Bagaimana? Apakah peneliti harus meneliti tabi'in? Bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan ini akan diulas di bab ini. Nah, kita mengenal dulu ada istilah tahammul. Tahammul adalah proses ya dalam hal menerima hadis, ya dalam hal penyampaian hadis, tahammul wal ada. Ya, kita yang menerima hadis itu diantaranya itu adalah sahabat Nabi. Kemudian setelah masa sahabat itu adalah masa tabi'in. Yang jadi pertanyaan di sini adalah berkenaan dengan keadilan sahabat. Keadilan di sini ini adalah salah satu syarat dari 5 syarat hadis sahih. Ya, kita mengenal dahulu yaitu syarat-syarat dari hadis sahih itu adalah bersambungnya sanad, ya kemudian adilnya seorang perawi, kemudian dobit, tidak sas dan tidak ilat. Kita pembahasan sekarang fokus kepada keadilan. Ya, keadilan sanad hadis yang dibahas sahabat Nabi dan tabi'in. Ya, mari renungkan. Abu Hurairah sahabat setia Nabi, perekam sunnah. Abu Hurairah ada nama sahabat Nabi, ini merupakan tokoh masyhur dalam masalah periwayatan hadis. Dia hidup bergaul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pergaulannya, memanfaatkan secara penuh untuk menggali dan merekam persoalan-persoalan agama disampaikan Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah. Setelah masuk Islam, pemuda Ad-Daus ini pergi ke Madinah menemui Nabi dan berkhidmat untuk Rasulullah sepenuh hati. Dia tidak tinggal bersama ahli sufa di beranda masjid. Tiap waktu dia bisa salat di belakang Nabi dan mendengarkan pelajaran berkata dari Nabi. Abu Hurairah mempunyai ibu yang sudah tua dan sangat disayanginya. Dia ingin ibunya memeluk Islam tapi menolak bahkan mencela Rasulullah. Abu Hurairah sangat sedih. Dia pergi menemui Rasulullah sambil menangis. Mengapa engkau menangis, wahai Abu Hurairah? Kata Nabi, Abu Hurairah menjelaskan apa yang menyebabkan hatinya galau sambil meminta Rasul mendoakan ibunya.
Lalu Nabi berdoa agar ibu Nabi Hurairah terbuka hatinya untuk menerima Islam. Pada hari Abu Hurairah menemui ibunya, sebelum ke pintu dia mendengar suaranya mereka air, kemudian terdengar suara ibunya, tunggulah di tempat Muna. Setelah dipersilakan masuk, Abu Hurairah kaget tak kalah ibunya langsung menyahut dengan ucapan kalimat syahadat. Nah, yang jelas ini adalah kisah ya, seorang sahabat muksirul fil hadis, bendaharawan hadis yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Next kita di sini melihat kompetensi inti itu bisa kita baca di sini di dalam bukunya. Kemudian ini adalah kompetensi dasar yang menghayati kejujuran dan keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Mengamalkan sikap jujur. Artinya apa? Yang buku kurikulum 2020 ini yang menuntut kita ya bukan hanya sekedar teori saja, tapi harus ada praktek, yaitu mengamalkan. Mengamalkan itu adalah sikap jujur dan disiplin. Ya. Apa-apa yang baik dari sahabat Nabi itu diambil sebagai refleksi akan kejujuran dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in. Mengevaluasi pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in, menyajikan hasil analisis tentang pengertian dan keadilan para sahabat Nabi dan tabi'in secara sistematis dan logis. Kita lihat di sini peta konsep. Ya, diperhatikan bukunya yang Bapak kirim ke WA Group, buku kurikulum terbaru. Di sini keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Di sini adalah sahabat, kemudian di sini adalah tabi'in. Ya, siapa sahabat? Kita harus mengerti pengertian keadilan sahabat. Yang sahabat itu siapa? Ya, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam. Ya, yang jelas dia Islam. Kalau tidak Islam dekat dengan Nabi itu tidak dikategorikan sahabat. Ya, jangan kita samakan dengan sahabat di setiap hari. Kita umpamanya tetangga ada orang Kristen, memang sahabat juga namanya. Tetapi tidak sahabat ke Islam. Ke dalam kategori hadis, yang sahabat ini orang yang masuk Islam. Nah, pengertian keadilan sahabat. Nah, kita harus mengerti apa pengertian keadilan sahabat. Ini kita konsepnya kita bahas. Dalil keadilan sahabat. Kemudian pengertian keadilan tabi'in. Kemudian dasar keadilan tabi'in. Ya, mari mengamati di sini. Amatilah hadis di bawah ini, kemudian kemukakan pendapatmu. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai manusia adalah zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian datang kaum pesaksiannya mendahului sumpahnya atau sumpah yang mendahului kesaksiannya. Nah, khairun nas qarni. Ini kan jelas sebaik-baiknya manusia adalah yang hidup ya di zamanku. Kemudian allazi yalwunahum. Kemudian mereka setelah mereka, ya, kemudian datang ke kesaksian mendahului. Nah, ini adalah contoh ya bahwasanya Nabi itu memuji para sahabat. Ya, makanya kalau kita mendalami ilmu hadis, yang namanya sahabat itu tidak perlu lagi ditakrif, tidak perlu lagi diteliti apakah dia siqah atau tidak, apakah hadisnya diriwayatkannya sahih atau tidak perlu. Ya, karena ada pendapat dari kalangan ulama, kullu sahabah
adil. Setiap sahabat itu adil. Maka kalau kita tidak perlu lagi kita teliti, karena sudah menjadi kesepakatan itu para ulama. Kemudian di sini adalah kata kunci. Kata kunci di sini ya dalam bahasa Arab, ya Indonesianya. Kemudian apa artinya? Ya, maknanya bisa di sini ya. Adalah di sini keadilan, sifat yang menjauhkan diri dari kefasikan dan keburukan dan keruntuhan wibawa. Nah, ini kan adil, ini kan salah satu syarat dari hadis sahih, seorang perawi itu adil. Kalau perawi itu fasik, ya maka hadisnya tidak diterima. Jatuh hadis yang diriwayatkannya itu menjadi hadis sahih. Dan keburukan dan keruntuhan wibawa, tidak menjaga muru'ah. Adanya sikap-sikap yang buruk. Nah, kalau ada sikap-sikap yang buruk seperti ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang atau perawi hadis yang bersangkutan itu tetap tidak diterima. Ya, artinya apa di sini? Sangat ketat dalam hal periwayatan hadis. Kemudian ini ada sahabah. Sahabah di sini adalah sahabat. Ya. Seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana Pak dengan yang murtad? Ya, kalau dia meninggal meskipun sebelumnya Islam, tetapi kalau meninggal dalam keadaan kafir umpamanya bukan Muslim, ya otomatis itu tidak dikategorikan sahabat. Nah, jadi kita harus mengingat bahwa sahabat adalah seseorang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Kemudian tabi'in. Tabi'ayat ba'u itu kan dalam bahasa Arab mengikuti. Ya, artinya setelah masa sahabat itu ada masa yang mengikutinya, itu disebut dengan masa tabi'in. Setelah generasi sahabat itu disebut ya tabi'in. Seseorang, ya kemudian apa pengertian dari tabi'in ini? Ya, seseorang yang pernah bertemu dengan sahabat tidak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya, dia tabi'in ini bertemu dengan sahabat, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nah, dia tabi'in. Nah, kemudian jarah itu apa? Memberikan kritik atas perawi yang dapat menjatuhkan keadilan maupun derajat kemampuan hafalannya. Nah, yang jarah ini memberikan kritik. Ada kritikan dari para ulama terhadap perawi hadis. Apakah perawi hadis itu bisa diterima riwayatnya atau tidak? Ya. Kemudian ada ta'dil. Ta'dil memberikan pendapat yang positif. Sedangkan jarah tadi memberikan pendapat negatif kepada seseorang. Ini bukan berarti menggibah, tetapi ini adalah membicarakan masalah agama demi kemaslahatan umat. Ya, bukan dengan tujuan untuk menggibah seseorang. Ya, kalau jarah ini meskipun memberikan kritik negatif. Ya. Ta'dil memberikan pendapat yang positif kepada rawi dalam rangka menguatkan sifat keadilan dan kemampuan hafalannya. Ya, yang ini kata kunci ini adalah istilah dalam ilmu hadis yang mesti Anda harus hafal dan Anda harus kuasai betul. Karena ini adalah istilah-istilah yang muncul di soal kalau Anda tidak tahu apa yang dimaksud dengan istilah adil, fiqh, tabi'in dan lain sebagainya, ya sulit nanti Anda menjawab soal yang ada. Kemudian di sini selanjut kepada mari memahami. Untuk memahami keadilan sahabat Nabi dan tabi'in, kita perlu mengenal terlebih dahulu
Ya, siapa yang disebut dengan sahabat Nabi dan tabi'in? Ya, dua golongan ini ada dua golongan. Ini merupakan generasi Islam awal yang patut untuk diteladani. Nah, masa tabi'in, masa Nabi, masa tabi'in ini wajib diteladani. Jumlah sahabat Nabi saja tercatat kurang lebih 14.000. Ada riwayat mengatakan kurang dari 14.000, ada juga riwayat mengatakan lebih dari 14.000. Nah, di antara mereka ada yang mendapatkan julukan yang banyak meriwayatkan hadis atau al-muqsirun fil hadis. Nah, yang banyak meriwayatkan hadis, ya. Seperti yang diceritakan tadi berkenaan dengan Abu Hurairah. Nah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Ya, bukan Abu Bakar, nah, bukan pula Ali, bukan pula empat khalifah. Tetapi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah. Nanti kalau keluar ujian itu dijawab. Kemudian namun, apakah semua periwayatan dari sahabat Nabi dan tabi'in harus diterima seluruhnya? Nah, inilah yang, ya pertanyaan inilah yang akan nanti kita jawab dalam pembahasan berkenaan dengan keadilan sahabat dan tabi'in. Ya, berikut pengertian keadilan dalam istilah ilmu hadis. Ya, disebut adalah pengertian sahabat Nabi dan tabi'in. Secara etimologi, sahabat berasal dari bahasa Arab, yaitu sahabah, yang merupakan bentuk jamak dari kata sahab, yang artinya teman dekat. Sahib, teman dekat. Mayoritas ulama memberikan definisi sahabat Nabi sebagai berikut. Man laqiyan Nabi musliman wa mata 'alal Islam. Yang dikatakan sahabat secara istilah orang yang bertemu dengan Nabi. Ya, harus ada liqa. Man laqiyal Nabi, orang siapa yang bertemu dengan Nabi. Ya. Dalam keadaan iman kepadanya. Nah, syaratnya harus beriman. Bagaimana yang non-muslim, bagaimana yang kafir. Nabi kan hidup bersama orang yang ada Yahudi, ada Nasrani. Tetap Yahudi dan Nasrani itu meskipun dekat dengan Nabi, tinggal di Madinah bersama Nabi, tetap itu tidak dikatakan sebagai sahabat. Karena syarat pengertian dari sahabat di dalam ilmu hadis itu adalah bertemu Nabi kemudian dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu syarat. Kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan kafir atau awalnya dia masuk Islam kemudian murtad keluar dari Islam, nah itu tidak bisa dikategorikan sebagai nama sahabat. Ya. Maka seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad akan tetap tidak masuk Islam, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Ya. Dan seorang yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan dia masuk Islam, namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetap disebut sebagai sahabat. Nah, hal ini seperti yang dialami oleh Najasyi dan Abu Zu'aib yang mereka berdua merupakan penduduk luar Madinah, masuk Islam dan ingin menemui Nabi di Madinah, namun beliau telah meninggal dunia. Nah, paham di situ? Seseorang yang hidup pada masa Nabi Muhammad, hidup pada masa Nabi ya, dan dia masuk Islam namun tidak pernah bertemu dengan Nabi, nah, tetap disebut sebagai sahabat. Apa contohnya? Kalau ada pertanyaan, inilah yang contohnya itu Najasyi. Ya, Najasyi, kemudian Abu Zu'aib.
Ru'at. Ya, yang mereka ya merupakan penduduk luar kota Mekah. Nah, yang mereka merupakan penduduk luar Madinah masuk Islam dan ingin bertemu Nabi dan ingin bertemu dengan Nabi. Al-Hadis, Al-Hafiz, Al-Hafiz di sini benarnya ya. Ibnu Hajar memberikan pengertian bahwasanya sahabat Nabi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, harus ada liqa bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam, termasuk di dalamnya orang yang menghadiri majelisnya baik lama maupun sebentar. Sedangkan Al-Jahiz memberikan Al-Jahiz ini beda lagi ya. Yang pertama adalah Ibnu Hajar, yang kedua itu adalah Al-Jahiz. Ya. Al-Jahiz memberikan pengertian sahabat dengan orang Islam yang berjumpa dengan Nabi, lama bersahabat dengan Nabi dan meriwayatkan hadis dari beliau. Di sini ya, Al-Jais memberikan batasan dengan lama bersahabat dan meriwayatkan hadis dari Nabi. Ini kan. Nah, kalau menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, meskipun sebentar itu tetap dikatakan sahabat. Nah, sedangkan kalau umpamanya perbedaan dengan Al-Jais, Al-Jais itu memberikan batasan. Ya, ini yang memberikan batasan di sini dengan harus lama bersahabat dan memberikan hadis dari beliau. Ya, kalau tidak lama bersahabat pun tidak sahabat itu. Itu menurut Al-Jahis. Ini merupakan perbedaan pendapat. Nah, sedangkan Nabi, tabi'in merupakan bentuk jamak dari kata tabi yang berakal dari kata tabi'ah. Nah, tabi'ah yang berarti berjalan di belakangnya, mengikutinya. Nah, kita kenalkan masa tabi'in adalah masa sesudah generasi sahabatnya. Dalam istilah ilmu hadis, tabi'in adalah orang yang pernah bertemu dengan sahabat. Nah, orang yang bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, namun Ibnu Katsir membedakan bertemunya sahabat dengan Nabi dan bertemunya tabi'in dengan sahabat, yang membedakan keduanya adalah sahabat pernah bertemu dengan keagungan wajah Nabi, namun pengertian tentang tabi'in disebutkan merupakan pendapat mayoritas para ulama. Inilah. Nah, kita melihat ini pendapat mayoritas dari para ulama, yaitu kalau tabi'in ini dia tidak bertemu dengan Nabi, tetapi bertemu dengan sahabat. Nah, ini adalah pendapat mayoritas. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang sesuai dengan tema kita, yaitu keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Keadilan apa dalam istilah ilmu hadis tersebut? Al-adalah merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah periwayatan hadis. Nah, salah satu ya dari sekian banyak syarat dalam hal meriwayatkan hadis. Nah, jangan kita merasa bahwa ini saja adalah saja cara periwayatan hadis. Tidak. Cara periwayatan hadis itu ada bersambungnya sanad, ada adalah, dobit, tidak sah dan tidak indat. Ada 5 di sini. Nah, kalau ini keadilan sahabat itu salah satunya ya. Satu di antara 5 syarat dalam hal periwayatan hadis. Keadilan di sini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menjaga takwa dan muru'ah. Berwira di sini. Dengan takwa ini, maka golongan kafir tidak termasuk ke dalamnya. Maka salah satu periwayatan hadis masuk ke dalam Islam, sedangkan muru'ah selalu menjaga diri dari maksiat. Jika seorang perawi bermaksiat, maka kualitas keadilannya itu berkurang.
berkurang. Nah, ini bentuk sangat berhati-hatinya ulama dalam hal mendengarkan hadis. Bila ini terjadi, maka derajat kesahihannya hadis itu juga berkurang. Ya, karena adalah seorang perawi salah satu syaratnya berkurang, otomatis ya maka terjadi derajatnya juga akan berkurang. Ya, bisa jadi hadis sahih ini menjadi hadis hasan, kemudian dari hadis hasan itu berubah jadi hadis dhaif. Nah, bagaimana dengan sahabat Nabi SAW dan tabi'in? Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Hal ini merupakan konsekuensi seorang sahabat yang selalu senantiasa menegakkan nilai-nilai agama dan beramal bil ma'ruf wa nahi munkar, serta tidak berbohong kepada Rasulullah. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama atas tetapnya keadilan sahabat bersifat mutlak. Nah, seluruh sahabat itu adil. Nah, itu kesepakatan dari para jumhur ulama. Nah, berarti semua sahabat inilah yang nantinya bahwasanya hadis kalau ada sanadnya di tingkat sahabat, itu tidak perlu ditaksir lagi. Karena sudah menjadi kesepakatan bahwa sahabat itu benar. Karena dalam kaidah hadis ada tentang keadilan para sahabat. Ya, tidak diperboleh seorang memberikan kritikan kepada para sahabat karena keadilan mereka sudah ditetapkan oleh Nas Al-Quran. Imam Ghazali mengamini pendapat ini dengan mengatakan bahwa keadilan para sahabat ditegaskan oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya. Artinya di dalam Al-Quran menyatakan bahwa sahabat itu adil. Ya. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi takdil maupun jarak atas mereka. Ya. Kalau kita meneliti hadis itu ada istilahnya jarah wa ta'dil, menentukan apakah perawi itu jujur atau tidak, adil atau tidak. Ya, kalau ada hal yang khusus bagi sahabat, kalau sahabat itu tidak perlu lagi ditakdil, tidak perlu lagi dijarah, tidak perlu diadakan penelitian. Nah, kenapa tidak perlu lagi diadakan penelitian? Ya, karena sahabat itu ditegaskan oleh Allah itu bahwa mereka semuanya adil. Kullu sahabah adil. Setiap sahabat itu adil. Mengingat takdil dari Allah merupakan takdil yang paling valid karena Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ya, ini pengakuan dari Allah sendiri mentakdir sahabat. Nah, makanya kita menerima takdir dari Allah. Ya, tidak perlu lagi kita teliti sahabat. Pendapat ini diperkuat pula oleh Ibnu Salah bahwa keadilan sahabat, ya ini paham, keadilan sahabat sudah berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Sedangkan tabi'in yang merupakan pengikut sahabat, nah ini kan ada tabi'in. Kalau tabi'in kan sesudah masa generasi sahabat itu masa tabi'in namanya. Ya, tabi'in merupakan pengikut dari sahabat. Ya, para ulama juga memberikan komentar tentang tabi'in. Ya, di antaranya pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya fatwa dari as-salaf as-salih dan fatwa para sahabat lebih utama untuk diambil daripada pendapat dan fatwa mutaakhirin. Ya. Karena dekatnya fatwa sangat terkait dengan kedekatan pelakunya dengan masa Rasulullah. Ya, salah satu alasan ya secara logika sahabat itu dekat dengan Rasulullah masanya. Nah, ya, itu menentukan keadilan sahabat tersebut. Maka fatwa-fatwa sahabat lebih didahulukan untuk diambil dari fatwa-fatwa tabi'in, dan fatwa dari tabi'in lebih didahulukan
dari fatwa tabi'in, pengikut tabi'in. Artinya apa? Setelah generasi Rasulullah itu kan ada generasi sahabat. Ya, generasi sahabat lah yang lebih kita harus dahulukan ya daripada generasi sesudahnya, generasi tabi'in. Nah, kalau tabi'in dibandingkan dengan tabi'at tabi'in, ya tentu lebih diutamakan di sini kita mengambil fatwa itu dari at-tabi'in. Ya, Ibnu Rajab menambahkan, ya, seutama-utamanya ilmu dalam tafsir Al-Quran, makna hadis, pembahasan halal dan haram adalah maksud dari para sahabat. Ya, kenapa? Ini kan ada alasannya kenapa sahabat itu didahulukan, ya, karena sahabat itu ya lebih dekat masanya dengan Nabi, semasa dengan Nabi. Karena kita lihat sendiri definisi sahabat, ya orang yang bertemu dengan Nabi dan masih dalam keadaan Islam, ya beriman kepada Nabi. Nah, tentu mereka tuh lebih paham berkenaan dengan hadis, ya lebih paham berkenaan dengan ilmu tafsir, berkenaan dengan halal-halal, ya daripada tabi'in atau tabi'in, hingga kepada para imam Islam yang terkenal dan diikuti fatwa-fatwanya. Dalil-dalil keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Ya, ini dalil-dalil ketepatan, dalil-dalil keadilan sahabat dan tabi'in. Allah telah memberikan takdil tersendiri kepada para sahabat Nabi di antara firman-Nya. Nih, kalau kita ingin bertanya mana dalilnya Pak tentang bahwasannya sahabat itu adil. Nah, ini dalilnya. Ya, surat Al-Quran, surat Al-Fat, ya ayat 29. Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Nah, siapa orang-orang yang bersama dengan dia di sini? Siapa yang dimaksud? Nah, itulah adalah sahabat. Ya, tetapi berkasih sayang bersama kemudian mereka rindu dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Nah, ini ini kan Allah bisa menggambarkan ya bagaimana mereka itu adil. Ya, adil itu kalau kita lihat itu merupakan syarat dari hadis sahih. Ya, Allah sendiri menilai mereka itu adil. Ya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini dalil tentang ya sahabat Nabi, bahwa sahabat pun Nabi itu adalah adil. Kemudian juga ada di dalam surat At-Taubah 100 orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka. Ya, Allah ridho kepada mereka. Nah, ini kan bentuk penilaian Allah, menilai bahwa sahabat itu adil. Ya, mereka ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamanya. Mereka suka di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kami. Ya, kemudian selain dari Al-Quran itu ada juga dalil itu dari hadis Nabi. Ya, ini bentuknya bersama Rasulullah. Kemudian kami berkata, seandainya kita duduk sampai kita salat isya bersama beliau, selanjutnya dia maka kita duduk, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam datang dan bersabda, kalian masih di sini, dan kita berkata, wahai Rasulullah, kami salat maghrib bersamamu, sehingga kami berkata, kita duduk sampai kita
sholat Isya. Beliau berkata, bagus. Kemudian mengadahkan kepala beliau ke langit karena beliau sering begitu saat berdoa dan bersabda, bintang-bintang ini merupakan amanah penjaga, tanda keamanan bagi langit. Apabila bintang-bintang tersebut hilang, maka langit akan tertimpa apa yang telah dijanjikan. Aku adalah amanah penjaga, tanda keamanan para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, maka mereka akan tertimpa apa yang sudah dijanjikan. Dan sahabatku adalah amanah umatku. Nah, ini kan penilaian adil dari Rasulullah. Nah, ini kita harus pahami. Dan sahabatku adalah amanah umatku. Apabila sahabatku telah tiada, maka umatku pasti akan tertimpa apa yang dijanjikan kepada mereka. Nah, kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka belum bisa menyamai satu mud atau separuhnya yang diinfakkan oleh seorang di antara mereka. Nah, ini kan membayangkan bagi kita bahwa sahabat itu benar-benar adil. Baik itu pernyataan dari Allah sendiri yang terdapat dalam Al-Quran atau dari hadis Nabi itu sendiri. Dari hadis Nabi sendiri menyatakan bahwa sahabat itu adil. Maka kesimpulan para ulama, ijma para ulama, kesepakatan para ulama, mereka sepakat bahwa seluruh sahabat itu adil, tidak perlu lagi dijarah, tidak perlu ditakdil. Ya, kemudian lanjut di sini ada pembahasan di sini berkenaan dengan mari berdiskusi. Diskusikan dengan teman-temanmu pernyataan-pernyataan berikut. Seorang sahabat Nabi tidak boleh dikenakan. Pendapat yang buruk jarah mengapa? Apa dalilnya? Ya. Apakah peneliti hadis yang mempertanyakan adalah seorang sahabat Nabi SAW? Ya, soal ini dijawab ya. Pertanyaan yang tadi itu dalam bentuk kelompok. Ya, makanya Bapak membagikan kelompoknya. Ya, kemudian lanjut terakhir itu adalah rangkuman dari materi kita. Ya, rangkuman keadilan yang pertama, rangkuman pertama kita harus paham keadilan atau dalam istilah ilmu hadis disebut al-adalah merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah periwayatan hadis. Ya. Paham di sini adalah merupakan salah satu syarat diterima. Kalau kita lihat kan ada 5 syarat hadis sahih. Ya, bersambungnya sanad, harus adil, harus dhabit, tidak sah dan tidak ilat. Ya, ada salah satu syaratnya yaitu adil. Ya, adil inilah syarat diterimanya sebuah periwayat hadis. Seandainya perawi itu tidak adil, maka hadisnya tidak diterima. Otomatis hadisnya dhaif. Kalau sahabatnya kalau perawi hadis itu tidak adil, hadisnya dhaif hasilnya. Kalau seandainya sahabatnya adil, maka hadisnya itu sahih. Nah, sangat menentukan kesahihan suatu hadis, keadilan para perawi hadis. Keadilan di sini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menjaga takwa dan muru'ah perwira. Dengan takwa ini, maka golongan kafir tidak masuk ke dalamnya. Maka salah satu periwayatan hadis masuk ke dalamnya Islam. Ya. Sedangkan muru'ah selalu menjaga diri dari maksiat. Jika seorang perawi bermaksiat, maka kualitas keadilannya berkurang. Bila ini terjadi, maka derajat kesahihan hadis sangat juga berkurang. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua, sahabat dan tabi'in merupakan generasi yang berbeda. Jelas. Seorang sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan Islam. Sedang tabi'in adalah seorang yang pernah bertemu sahabat Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga, poinnya keadilan sahabat dalam penelitian hadis tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini dikarenakan sahabat adalah murid langsung dari Rasulullah. Sekaligus keadilan dijamin sendiri oleh Rasulullah. Ya, kemudian yang soal-soal ini yang ada di buku Ayo Berlatih itu semuanya itu menjadi PR ya untuk anak-anak Bapak. Jawablah soal berikut ini harus
dijawab, dibuat di buku latihannya. Ya, kemudian penilaian sikap ini juga sebagai soal itu dibuat sangat setuju atau tidak setuju sebagai PR. Ya, kemudian itu ada juga tugas. Ya, setelah kalian belajar mengenai keadaan sahabat, carilah nama-nama perawi hadis yang masuk dalam kategori sahabat dan tabi'in.